Bab 517, Turnamen Antar Akademi 7. Pendekar muda itu menebas magus itu dengan tebasan flamecut. Ia menaruh pedang panjang itu di bahunya dan berdiri di sana dengan bangga, sambil menatap magus yang tergeletak di tanah. "Saudara Nasi, kamu hebat sekali." Sebuah suara yang sangat manis berteriak kegirangan. Sen Yanxiao mengangkat alisnya dan mengikuti suara itu. Dia terkejut melihat Sen Jiai, yang tidak pernah bisa memikirkan hal lain selain fantasi. Apa yang dilakukan anak liar itu di sana? Lalu, apa yang terjadi dengan saudara Nasi? Sen Yanxiao menyipitkan matanya, yang biasanya menunjukkan bahaya. Dia menatap tajam ke arah pendekar pedang muda yang berdiri di sana seperti seorang pemenang. Pemuda itu tak lain adalah Tang Nasi, yang telah dipaksa keluar dari divisi herbalis oleh Sang Guan Xiao dan rekan-rekannya. "Jangan terlalu sombong. Kau harus tahu batas kemampuanmu." Tang Nasi mengabaikan sorakan Sen Jiai. Ia menatap penyihir muda yang tampak kebingungan seperti tikus yang tenggelam. Sen Jiai dengan gembira melangkah maju dan melemparkan dirinya ke arah Tang Nasi sambil bertingkah seperti domba yang lucu. Dia menyeringai pada penyihir muda itu. "Kau sampah. Beraninya kau menantang kakak Nasiku. Percaya diri sekali." Sang penyihir muda melotot ke arah mereka saat dia merangkak pelan dan meninggalkan kerumunan. Tang Nasi mengerutkan kening saat dia melihat Sen Jiai, yang sedang memeluknya. Karena naluri, dia menjauh darinya. Sen Jiai menutup mata terhadap keterasingan Tang Nasi. Sebaliknya, dia menggenggam lengan baju Tang Nasi dengan lebih erat dan berkata dengan suara manis yang dibuat-buat, "Saudara Nasi, terima kasih banyak telah memberi pelajaran kepada playboy itu." Tang Nasi tidak menjawab, dan dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Sen Yanxiao merasakan luapan amarah dalam hatinya. Dia yakin bahwa Tang Nasi pernah menjadi murid di divisi herbalis, tetapi karena suatu alasan, dia telah menampilkan dirinya sebagai pendekar pedang mahir dengan pedang panjang di tangannya. Itu bahkan bukan hal yang paling aneh. Yang lebih membuat Sen Yanxiao kesal adalah bahwa dia telah bergaul dengan Sen Jiai yang bodoh itu. Sen Yanxiao sudah lama ingin menghukum gadis idiot yang tergila-gila pada laki-laki itu. Si tukang selingkuh Tang Nasi itu bahkan tidak pilih-pilih soal mangsanya. Bahkan seseorang seperti Sen Jiai adalah tipenya. Bagaimana dia bisa menjadi pelindungnya? Sen Yanxiao pasti senang karena dia melindungi gadis-gadis lain. Lagi pula, Tang Nasi selalu suka berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Namun, dia seharusnya tidak bersama anak manja itu, Sen Jiai. Sen Yanxiao mencibir. Dia membuang roti kukusnya dan melangkah keluar dari kerumunan besar untuk berjalan menuju Sen Jiai dan Tang Nasi. Ini bukan siang hari, tetapi sungguh tidak nyaman melihat pemandangan menjijikkan seperti itu di depan umum. Carilah tempat lain untuk menunjukkan kasih sayangmu di depan umum. Jangan jadi pengganggu di sini. Sen Yanxiao melipat tangannya di depan dada. Dia tetap tenang dan kalem saat menghadapi mereka. Dia hanya membeli topeng penyamaran yang dikenakannya hari itu di Blizzard City. Tang Nasi yang berkepala tebal itu tidak akan pernah mengenalinya. Untuk sesaat, Tang Nasi terkejut dengan kemunculan Sen Yanxiao, karena Sen Jiai telah mengganggunya. Sen Jiai tidak menyangka bahwa seseorang akan memarahinya saat dia memaki Tang Nasi. Kemudian dia menyadari bahwa itu adalah seorang anak yang tampak 1 atau 2 tahun lebih muda darinya. Pakaiannya membuatnya tampak miskin dan lemah. Anak itu juga berpenampilan biasa saja. Jadi, Sen Jiai dengan kasar berkata, "Anak bau, ini bukan urusanmu. Kamu mau dipukul." Sen Yanxiao mengangkat alisnya dan mencibir. Sen Jiai tidak akan pernah belajar, bukan? Bab 518, Turnamen Antar Akademi 8. Jangan mempermalukan dirimu sendiri saat kamu begitu jelek. Orang yang tidak mengenalmu mungkin mengira mereka telah bertemu hantu di malam hari. Sen Yanxiao melontarkan kata-kata beracun itu dari bibirnya. Sen Jiai mungkin bukan wanita tercantik di benua ini, dia tetaplah seorang wanita muda yang menarik, dan dia tahu itu. Tentu saja, dia tidak tahan dengan hinaan verbal seperti itu. Dia menggertakkan giginya karena marah dan berbalik ke arah Tang Nasi. Dia menarik lengan bajunya dan berkata dengan menyedihkan, "Saudara Nasi, lihat dia. Dia menindasku." Akhirnya, Tang Nasi tersadar kembali. Selain keluhan Sen Jiai, ia merasa terganggu ketika anak itu menyebutkan pertunjukan kasih sayang di depan umum. Sungguh lelucon. Ya, Tang Nasi memang menyukai keindahan,
tetapi dia seorang yang romantis, bukan orang mesum. Tidak ada yang terjadi antara dia dan Shen Jiai. Tang Nazi ingin menjelaskan, dan di saat yang sama, dia merasa tidak perlu membela diri di hadapan orang asing. Dia mengeluh tentang hari-hari jahat baru-baru ini dan kalah dari 3 orang biadab lainnya dalam undian berhadiah. Tidak ada yang tahu bagaimana Shen Jiai berhasil ikut serta dalam kompetisi itu. Dia telah mengincar Qi Xia. Namun, ketika dia melihat Yan Yu, Yang Xi, dan Tang Nazi, 3 pemuda yang sangat tampan, dia langsung kehilangan akal sehatnya. Dia akhirnya bisa menikmati fantasi kecil yang disebut, begitu banyak pria tampan, yang mana yang harus aku pilih. Dia tidak menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menganggapnya serius. Mereka tidak mengusirnya karena dia dan gadis jahat lainnya berasal dari keluarga burung vermilion. Keempatnya tidak memiliki gambaran yang jelas tentang hubungan antara Yan Jiai dan Shen Yanxia. Karena Shen Xiu dan Shen Yanxiao tampak dekat, mereka mengira Shen Jiai dan Shen Yanxiao juga berhubungan baik. Mereka mengambil sikap positif ketika harus mengurus si bodoh Shen Jiai itu. Meskipun pikirannya salah, Shen Jiai terlalu percaya diri. Dia salah membaca sinyal dan percaya bahwa keempat pria itu tertarik padanya. Dia berkeliaran di sekitar mereka seperti seorang putri. Dia juga akan terus menggoda mereka. Ada perbedaan yang sangat jauh antara Shen Jiai, yang selalu terobsesi dengan anak laki-laki, dan Shen Yanxiao, yang selalu bersikap tenang. Keempatnya tidak bisa berkata apa-apa tentang hal itu. Bagaimana mungkin 2 gadis dari keluarga burung vermilion yang sama bisa begitu berbeda? Saking kesalnya dengan omelan Shen Jiai, keempat orang itu memutuskan untuk mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan pergi dan menderita siksaan bersama gadis Shen ini. Mereka merasa terganggu dengan kehadiran Shen Jiai yang terus-menerus, sehingga mereka memutuskan untuk mengundi untuk menentukan siapa yang harus menemaninya. Tang Nazi lah yang malang-malam itu. Tang Nazi bertanggung jawab untuk menjauhkan gadis yang tergila-gila pada laki-laki itu dari 3 pemuda lainnya. Dia pikir dia bisa berkeliaran di jalan-jalan bersama Shen Jiai untuk menjauhkannya dari masalah. Dia tidak menyangka bahwa Shen Jiai akan menjadi orang yang memicu masalah. Penyihir muda itu juga bukan orang baik. Dia ingin menggoda Shen Jiai karena dia tertarik dengan penampilannya. Shen Jiai mengeluh kepada Tang Nazi dan bahkan menangis palsu untuk mendapatkan simpatinya. Tang Nazi tidak ingin menyakiti perasaan Shen Yanxiao, jadi dia membela Shen Jiai. Dia tidak tahu kalau orang lain akan menafsirkannya sebagai pertunjukan kasih sayang di depan umum antara dia dan Shen Jiai. Apa, itu bukan kasih sayang? Tang Nazi melotot ke arah anak ini. Dia pasti sudah gila menunjukkan kasih sayang kepada wanita bodoh itu. Shen Jiai mencoba mengucapkan beberapa patah kata. Dia tidak tahu mengapa Tang Nazi begitu marah. Bagaimanapun, sepertinya Tang Nazi hendak memberi pelajaran pada anak itu. Shen Jiai terus berpura-pura bahwa dia melindunginya karena dia mengaguminya. Bab 519, Turnamen Antar Akademi, 9. Saudara Nazi, kau harus memberi pelajaran pada bocah nakal ini. Kau harus memperbaiki keadaan untukku. Shen Jiai meneteskan air mata buaya. Tang Nazi melotot padanya. Dia tidak tahan dengan wanita yang berbicara begitu genit sepanjang waktu. Oh, betapa ia merindukan Shen Yanxiao. Ia juga seorang gadis, tetapi ia belum pernah melihat Shen Yanxiao bertingkah seperti anak manja. Ia sudah terbiasa dengan sikap Shen Yanxiao yang seperti gadis tangguh. Dibandingkan dengan Shen Yanxiao, ia tidak cocok dengan Shen Jiai. Apa, kamu bisa melakukannya, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Shen Yanxiao mengangkat dagunya sambil menatap pasangan jahat itu. Sudahlah, Tang Nazi tidak dapat membantahnya. Dia tidak bisa membiarkan Shen Jiai kehilangan muka di depan umum. Bagaimanapun, dia adalah sepupu Shen Yanxiao. Dia tidak bisa bersikap kasar padanya meskipun dia tidak menyukainya. Jika kau ingin aku diam, baiklah. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan melanjutkan dengan santai. Bertarunglah denganku. Jika kau menang, aku akan menarik kembali kata-kataku. Tang Nazi terkejut. Dia tidak menyangka anak itu akan ingin melawannya. Shen Jiai sangat gembira. Dasar bocah, apa kau benar-benar ingin bersaing dengan kakak Naziku? Kau, itu hal terlucu yang pernah kudengar. Kakak Naziku adalah pendekar pedang tingkat lanjut. Sampah sepertimu tidak akan mampu bertahan dari satu gerakan pun darinya. Oh, bagaimana kau tahu kalau kita tidak mencobanya?
Shen Yanxiao berkata dengan santai. Dia telah membuka segel keempat. Ketika dia melepaskan mantra sihir, dia hampir yakin bahwa dia telah mencapai tingkat lanjut sebagai penyihir. Dia ingin mengetahui apa yang akan terjadi ketika seorang penyihir tingkat lanjut bertanding melawan seorang pendekar pedang tingkat lanjut. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu. Tang Nazi langsung setuju. Dia lebih suka bertarung dengan seseorang daripada berjalan-jalan tanpa tujuan dengan Shen Jiayi yang bodoh itu. Namun, lawannya tampak lemah, seolah-olah dia bahkan tidak bisa melawan angin. Dia mungkin tidak bisa menerima banyak pukulan. Baiklah, Tang Nazi hanya perlu memperpanjang pertarungan agar dia bisa menyingkirkan Shen Jiayi itu. Shen Jiayi sangat gembira. Dia yakin bahwa Tang Nazi memujanya. Dia telah bertarung 2 kali berturut-turut untuknya. Dia pasti peduli padanya. Shen Yanxiao mencibir. Tentu, kita bisa bertarung. Jika aku kalah, aku akan tutup mulut. Tapi, jika aku menang, bukankah kau juga harus melakukan sesuatu? Tambahnya, Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya. Dia mengulurkan tangan dan menunjuk Shen Jiayi. Aku menginginkannya. Apa? Tang Nazi terkejut. Dia tidak melihat sesuatu yang baik pada Shen Jiayi. Mengapa dia bertemu dengan begitu banyak anak laki-laki yang menyukai gadis bodoh itu? Apakah orang-orang di Blizzard City tidak memiliki standar sama sekali? Shen Jiayi juga terkejut. Kemudian, dia berpura-pura malu. Namun, diam-diam, dia senang dengan bagaimana para lelaki menyukai daya tariknya. Saya ingin dia menggambar kura-kura di wajahnya. Shen Yanxiao terdiam cukup lama sebelum menyelesaikan kalimatnya. Apa? Tang Nazi berkedip. Ia merasa sulit mencerna permintaan lawannya. Shen Jiayi menjadi pucat. Dia pikir pria itu menginginkan kecantikannya. Ternyata dia ingin menggambar kura-kura di wajahnya. Kamu, kakak Nazi, pukul saja dia. Aku akan setuju dengan persyaratannya. Pukul saja dia. Shen Jiayi mendidih karena marah ketika anak laki-laki itu mempermalukannya. Shen Jiayi sama sekali tidak merasakan tekanan. Dia yakin bahwa bocah yang tidak berdaya itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Tang Nazi. Bab 520, Turnamen Antar Akademi, 10. Karena Shen Jiayi telah setuju, Tang Nazi tidak dapat menolak pertarungan. Kemudian, tabuhan genderang perang kembali terdengar di arena pertarungan sementara. Para penonton tampak bersemangat. Orang-orang di Blizzard City sangat kompetitif. Selain ikut bertarung di arena, penonton juga gemar menonton tantangan orang lain. Darah para maniak kompetisi akan mengalir deras saat mereka mendengar tentang 2 pertempuran berturut-turut. Satu-satunya kelemahan dalam pengaturan yang sempurna itu adalah bahwa si kecil di arena pertarungan tampaknya tidak memiliki kemampuan bertarung sama sekali. Dia tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dan dia kurus kering. Tidak ada yang percaya padanya. Di sisi lain, Tang Nazi tampan dan tidak terkendali, dan dia memiliki sikap yang berbeda. Dia memiliki tubuh yang tinggi tetapi fisik yang kuat, dan dia adalah seorang pendekar pedang tingkat lanjut. Bakat seperti itu dapat dengan mudah mengalahkan rekan-rekannya dari generasi yang sama. Lawannya sebelumnya, sang magus muda, juga cukup berbakat. Dia pasti berada di puncak level menengah. Namun, dia tidak sebanding dengan kekuatan seorang pendekar pedang tingkat lanjut. Anak muda itu tidak terlihat mampu mengalahkan penyihir muda itu. Bagaimana mungkin dia berani menantang pendekar pedang mahir itu? Kerumunan bertanya-tanya apakah mereka harus memuji keberaniannya atau menyesali kebodohannya. Tang Nazi berdiri di seberang Shen Yanxiao dan menatap anak aneh itu. Pedang panjang di tangannya menjuntai di sisinya. Dia tampak tidak ingin memulai serangan. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Kemudian, dia mengeluarkan klimens dari cincin ruang angkasanya. Busur panjang berwarna ungu tua itu diperlihatkan kepada publik. Kegelapan malam tampaknya telah menambahkan tabir misteri pada busur itu. Busur ungu tua itu memiliki banyak inti iblis berkilau yang tertanam di dalamnya, dan bersinar dengan latar belakang cahaya. Orang ini adalah seorang pemanah. Seseorang telah berspekulasi tentang profesi Shen Yanxiao berdasarkan senjata pilihannya. Pendekar pedang dan ksatria kemungkinan besar akan menang dalam pertarungan di arena. Mereka tidak hanya mampu melancarkan serangan kuat, tetapi mereka juga unggul dalam pertahanan. Pemanah dan magus biasanya lebih rentan di arena pertarungan. Kedua profesi itu harus menjaga jarak untuk mempersiapkan serangan mereka guna melukai lawan.
Pemanah dan magus akan menikmati keuntungan luar biasa di area terbuka seperti padang rumput atau hutan dengan pepohonan lebat. Mereka akan mampu melakukan serangan jarak jauh terhadap mereka yang hanya bisa bertarung dalam jarak dekat. Tidak ada keuntungan seperti itu bagi para pemanah atau penyihir di tempat yang sempit seperti arena pertarungan. Pemanah bisa sangat lincah, tetapi mereka tidak akan memiliki banyak ruang untuk menunjukkan potensi penuh mereka. Pemanah juga lemah dalam pertahanan. Jika musuh mereka berada dalam jarak dekat, akan sulit bagi mereka untuk menangkal serangan. Keuntungan apapun yang mungkin mereka miliki akan hilang. Arena pertarungan sementara berukuran kurang dari 10 meter persegi, terlalu kecil bagi seorang pemanah untuk memainkan kemampuannya. Lawannya juga seorang pendekar pedang yang memiliki pertahanan dan serangan yang kuat. Begitu Tang Nazi bergerak mendekati pemanah itu, pertempuran akan berakhir hampir seketika. Tidak ada yang menyukai peluang Shen Yanxiao untuk memenangkan busur itu. Mereka tidak berpikir bahwa seorang pemanah akan mampu mengalahkan seorang pendekar pedang di arena. Kecuali jika pemanah berada pada level yang lebih tinggi dari pendekar pedang, jika demikian, dia tidak akan pernah menang. Namun, saat Tang Nazi melihat Clemens, kilatan kejutan melintas di kedalaman matanya. Bab 521, Turnamen Antar Akademi 11. Mengapa busur itu tampak begitu familiar? Tang Nazi teringat saat pertama kali ia pergi ke divisi pemanah untuk mengamati sebuah kompetisi, dan seorang murid telah menggunakan busur yang sangat mirip dengan busur itu. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada inti sihir maupun inti iblis di busur Shen Yanxiao. Karena busur itu mempunyai banyak inti iblis di dalamnya, Tang Nazi mengira dirinya telah melakukan kesalahan. Shen Yanxiao berani menggunakan Clemens karena dia yakin bahwa Tang Nazi yang berpikiran sederhana tidak akan pernah menyadari bahwa dia telah menambahkan inti iblis di busurnya. Si pemanah dan si pendekar pedang berada dalam jalan buntu. Para penonton mengamati busur yang dipegang Shen Yanxiao di tangannya. Mereka tidak tahu apa yang istimewa dari busur itu. Bahkan inti iblis yang tertanam di busur itu pun murahan. Inti setan biasanya ditambahkan ke senjata untuk latihan. Sangat sedikit orang yang menggunakan inti setan pada senjata pribadi mereka. Selain itu, Clemens tidak terlalu berseri-seri. Tidak ada yang akan menganggap busur itu sebagai artefak. Mereka mengira anak yang tidak menarik itu berasal dari keluarga miskin, dan itulah sebabnya dia hanya bisa menggunakan senjata latihan. Di sisi lain, pedang panjang yang dipegang Tang Nazi di tangannya luar biasa tajam, dengan inti sihir tingkat 8 yang besar di gagangnya. Semua orang tahu bahwa Shen Yanxiao berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Seorang anak lelaki kurus kering dengan busur yang patah melawan seorang pendekar pedang mahir yang tampan dan menakjubkan dengan pedang panjang yang kokoh, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa yang pertama tidak mempunyai peluang untuk menang. Para penonton mengira pertandingan akan membosankan. Tidak ada yang bisa dilihat karena sudah jelas siapa yang akan menang dalam pertarungan itu. Karena kamu masih muda, kamu boleh mengambil langkah pertama. Tang Nazi tidak ingin memanfaatkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Lawannya masih muda dan memiliki senjata biasa-biasa saja, jadi dia memutuskan untuk mengalah. Dia tidak melakukannya karena beberapa alasan mulia. Dia hanya ingin memperpanjang pertarungan selama yang dia bisa. Dia lebih suka bermain-main dengan anak itu daripada menuruti keinginan gadis manja itu, Shen Jiai. Shen Yanxiao tersenyum dan menatap Tang Nazi yang percaya diri. Benarkah? Kalau begitu aku akan dengan senang hati melakukannya. Silakan, nikmatilah, kata Tang Nazi dengan senang hati. Shen Yanxiao mengeluarkan tabung anak panahnya dan mengikatkannya ke ikat pinggangnya. Dia menarik anak panah dan mengarahkannya ke Clemens. Senyum nakal tersungging di bibirnya. Seorang lelaki bodoh berotot tapi tak punya otak sama sekali, sungguh orang yang mudah menyerah. Tidak ada yang mengira bahwa anak itu dapat melukai seorang pendekar pedang tingkat lanjut dengan busur yang lemah itu. Bahkan Tang Nazi pun tidak menyangka hal itu akan terjadi. Bagaimana mungkin anak panah kecil itu bisa melukai seorang magus tingkat menengah, apalagi seorang pendekar pedang tingkat lanjut. Tak seorang pun menyadari bahwa begitu Shen Yanxiao menorehkan anak panahnya, kekuatan magis telah terkonsentrasi padanya. Wuss! Anak panah melesat dari Clemens dengan kecepatan kilat ke arah Tang Nazi. Anak panah itu dilepaskan begitu cepat sehingga tidak seorang pun melihatnya. Mereka hanya melihat bayangan perak melintas di latar belakang lampu. Tang Nazi telah melonggarkan kewaspadaannya. Pada saat itu, dia merasakan kekuatan dari anak panah yang melesat ke arahnya.
Dia berbalik dan melompat menjauh untuk menghindari anak panah tersebut. Semua orang mengira anak panah itu akan meleset dari sasarannya. Namun, bayangan perak lain terbang lebih cepat dari bayangan sebelumnya. Anak panah kedua mengenai bagian bawah anak panah pertama dengan akurasi yang mencengangkan. Dampaknya menyebabkan anak panah pertama berbalik dan mengejar Tang Nazi yang berusaha menghindar dari jalurnya. Bab 522, Turnamen Antar Akademi, 12. Tang Nazi tidak menyangka anak panah itu akan berubah arah setelah dilepaskan. Ketika dia melihat anak panah itu melesat ke arahnya, dia tahu sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia mengangkat pedang panjangnya dengan tergesa-gesa dan menebas anak panah yang datang itu. Anak panah yang cepat itu terbelah dua tepat di tengahnya. Namun, anak panah yang retak itu tidak berhenti mencari sasarannya. Kedua bagiannya terus melesat ke arah pipi Tang Nazi. Tang Nazi tersentak. Ia merasakan dua aliran udara dingin berhembus melewati pipinya, disertai rasa perih yang menyebar di wajahnya. Dia mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya, dan dia merasakan sesuatu yang hangat. Kemudian dia melihat darah di ujung jarinya. Bagaimana mungkin? Dia yakin telah memotong anak panah itu menjadi dua. Bagaimana mereka menyerangnya? Lukanya tidak dalam, hanya goresan kecil. Namun, luka kecil itu meninggalkan kesan mendalam di hati Tang Nazi. Dua anak panah itu melesat sekitar 1 cm dari pipinya. Bahkan tidak mengenainya sama sekali. Namun, dia terluka. Itu di luar imajinasi seseorang. Apa yang sedang terjadi? Para penonton merasa bingung melihat pemandangan ajaib itu. Mereka harus mengakui bahwa gerakan anak panah Shen Yanxiao yang berputar-putar merupakan pertunjukan keterampilan yang luar biasa. Semua orang ingin memukul meja dan berseru dengan penuh penghargaan. Orang tidak dapat membayangkan bagaimana pemanah mengubah arah anak panahnya saat melesat di tengah jalan. Tang Nazi hampir tidak dapat bereaksi karena anak panah itu terlalu cepat untuk dilihat dengan mata telanjang. Itu adalah keterampilan yang ditakuti orang. Namun, tidak ada yang dapat dibandingkan dengan luka yang dialami Tang Nazi di pipinya. Semua orang melihat bagaimana dua bagian anak panah itu terbang agak jauh dari pipi Tang Nazi. Jadi, bagaimana dia terluka? Banyak penonton juga adalah pemanah, tetapi mereka tidak dapat mengetahui keterampilan yang digunakan Shen Yanxiao dalam serangan itu. Dengarkan aku, dasar bodoh. Kau akan mendapat masalah jika meremehkan orang lain. Meskipun Shen Yanxiao tidak bermaksud baik, dia menyeringai saat melihat Tang Nazi yang masih terkejut. Hanya karena kebanyakan pemanah tidak bisa melakukan itu bukan berarti dia akan mengalami kendala yang sama. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa mengembangkan aura pertempuran dan kekuatan magis. Dialah satu-satunya yang bisa memberikan kutukan tunggal pada anak panah di seluruh benua Brilliance. Apa? Tang Nazi baru saja akan bertanya apa yang terjadi ketika lututnya lemas. Seolah-olah dia telah disuntik dengan beban berat ketika dia hampir jatuh ke tanah. Akan tetapi, dia memiliki mata yang tajam dan tangan yang lincah, sehingga dia dapat menopang hidupnya dengan pedang panjang. Meski begitu, beban berat di tubuhnya masih terasa tak tertahankan. Saudara Nazi, Shen Jiayi, yang berada di sampingnya, panik. Apa yang terjadi? Tang Nazi baru saja selamat dan sehat. Kemudian, tampaknya dia tidak sanggup menahan beban tubuhnya sendiri. Mata para penonton terbelalak karena terkejut. Bagaimana pendekar pedang muda yang hebat dan cakap itu bisa menjadi begitu lemah dan rapuh dalam sekejap mata? Mereka bertanya-tanya apakah mereka berhalusinasi saat melihat pendekar pedang itu berusaha keras untuk tetap memegang pedangnya. Sementara yang lain masih dalam keadaan terkejut, Shen Yanxiao tetap memegang erat Clemens dan perlahan berjalan ke arah Ang Nazi yang berlutut di tanah. Bab 523, Turnamen Antar Akademi 13. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Shen Jiayi menatap Shen Yanxiao dengan gugup saat Shen Yanxiao bergerak mendekati mereka. Beberapa saat yang lalu, dia mengira bajingan itu berada di bawahnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pendekar pedang yang kuat seperti Tang Nazi akan menerima pukulan? Shen Jiayi masih tidak mengerti apa yang telah terjadi. Agak takut terhadap pemanah muda, Shen Jiayi takut untuk maju tanpa pertimbangan yang matang. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia sama sekali mengabaikan teriakan Shen Jiayi dan melangkah maju ke arah Tang Nazi. Dia mengangkat dagu Tang Nazi dengan membungkuk. Wajah tampan Tang Nazi dipenuhi butiran keringat yang bening. Tekanan hebat yang dirasakannya di sekujur tubuhnya membuatnya tak bergerak.
Dia terpaksa mengangkat kepalanya. Dia menatap Shen Yanxiao dengan pandangan yang berlawanan dengan cahaya. Untuk sesaat, dia merasa pikirannya melayang ketika dia melihat seringai nakal di bibir lawannya. Dia mengabaikan tatapan aneh lawannya. Dia melihat bahwa napas dan sosoknya sangat mirip dengan gadis yang dikenalnya. Xiao, sebelum Tang Nazi sempat memanggil namanya, Shen Yanxiao menamparkan kepalanya. Apakah kamu mengaku kalah? Shen Yanxiao tidak memberi Tang Nazi waktu untuk menyelidiki kecurigaannya lebih dalam dan menyela dengan sebuah pertanyaan. Tang Nazi tercengang. Begitu dia punya ide bahwa bocah nakal itu mirip dengan Shen Yanxiao, keyakinannya pun tumbuh. Dia pikir nada bicara anak itu, dan sifat-sifatnya yang menyebalkan itu identik dengan gadis yang tidak bermoral itu. Apakah itu dia? Tentu saja, Tang Nazi harus mengakui kekalahan. Jika pemuda itu adalah temannya, dia tidak akan memiliki keberanian untuk melawannya. Selain itu, tekanan eksternal padanya membuatnya tidak mungkin untuk melawan. Bagaimanapun, dia harus mengakui kekalahan. Aku, mengaku kalah, kata Tang Nazi dengan tidak nyaman. Shen Yanxiao menyeringai. Dia melepaskan Tang Nazi dan melangkah ke arah Shen Jiayi, yang tentu saja sangat marah. Kau, jangan datang. Shen Jiayi tidak pernah menyangka bahwa Tang Nazi akan kalah dengan cara yang membingungkan seperti itu. Betapa ia ingin menamparkan dirinya sendiri karena menyetujui taruhannya. Shen Yanxiao bergerak mendekati Shen Jiayi sambil menyeringai menakutkan. Shen Jiayi meletakkan tangannya di depan dada sebagai isyarat melindungi dan melangkah mundur. Saat Shen Jiayi mencoba berbalik dan lari, Shen Yanxiao berlari ke depan dan mengulurkan tangan bersama Clemens untuk mengaitkan kaki Shen Jiayi. Dia berhasil menggagalkan upaya gadis itu untuk melarikan diri. Dengan sekali tarikan, Shen Yanxiao menarik Shen Jiayi ke arahnya. Shen Yanxiao melingkarkan satu lengannya di leher Shen Jiayi dan membelai dagunya dengan jarinya yang halus. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan mengamati wajah Shen Jiayi yang anggun sambil menyeringai menggoda. Untuk sesaat, Shen Jiayi merasakan jantungnya berdebar kencang karena kegenitan Shen Yanxiao. Matanya yang menyipit tampak membawa semacam sihir yang dapat menghisapnya. Jika dia mengabaikan tatapannya yang biasa saja, dia menyadari bahwa matanya menawan. Kalau aku bisa menggambar kura-kura di wajah ini, betapa menariknya. Shen Yanxiao menyeringai. Di tengah teriakan protes Shen Jiayi, Shen Yanxiao mengambil pensil arang dari cincin interspatialnya dan mulai menggambar kura-kura di wajah Shen Jiayi yang berkulit putih. Teriakan melengking terdengar di jalan yang ramai. Dengan beberapa sapuan lagi, Shen Yanxiao telah menyelesaikan karyanya. Ia segera mendorong Shen Jiayi menjauh darinya, seolah-olah ia merasa jijik dengan gadis itu. Shen Yanxiao melipat tangannya di depan dada dan dengan tenang mengagumi kura-kura hitam besar yang menutupi seluruh wajah Shen Jiayi. Bagus, cocok untukmu. Shen Yanxiao merasa puas dengan hasil karyanya. Kemudian, ia mengibaskan sisa pensil arang langsung ke pelipis Shen Jiayi.